lagi dengan kami dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Kali ini dalam acara Kumpas Tuntas bersama program studi pengelolaan konvensi dan acara. Saya Nuke Novia Andriani selaku Kepala Program Studi Pengelolaan Konvensi dan Acara bersama dengan dosen-dosen favorit mahasiswa. Yang sebelah saya, Pak Aji, boleh silakan memperkenalkan diri, Pak? Oke, perkenalkan, nama saya Aji Prastiadi. Saya adalah salah satu dosen di pengelolaan konvensi dan acara. Yang paling difavoritkan oleh mahasiswa, jadi tempat curhatnya anak-anak, Ibu Asmara. Silahkan Ibu memperkenalkan diri. Halo, nama saya Asmara Wildani. Saya juga dosen di Prodi Pengelolaan Konvensi dan Acara. Banyak yang request, Bu, Pak, mau nanya tentang apa sih Prodi PKA itu pengelolaan konvensi dan acara. Yang pertama akan aku tanyakan ke ibu favoritnya anak-anak, Bu Idan. Namanya Bu Asmara tapi nama kecilnya, nama akrabnya adalah Ibu Idan. Bu Idan, jadi gimana sih pembelajaran PKA di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia ini? Ya, jadi kalau secara umum pembelajaran kita di PKA ini kita membebaskan mahasiswa untuk memilih pola belajar seperti apa sih yang mereka sukai dan yang mereka pikir akrab dengan kehidupan mereka sehari-hari seperti itu. Jadi kita itu kayak mahasiswa itu sebagai senternya, ya, bukan kita, bukan kita sebagai center, tetapi mahasiswa lah sebagai center. Agar apa? Agar mereka bisa lebih dalam mengeksplorasi diri mereka, ya, mengeksplorasi apa sih sebenarnya passionnya. Karena terkait juga dengan pendidikan di kita, entrepreneurship di kita, yaitu kita belajar sesuai dengan passionnya. Apa sih keinginan? Apa sih sebenarnya tujuan hidup kita itu kalau lebih jauh lagi ya. Cuman kalau mahasiswa sekarang biasanya kan ya mikirnya kan masih ada yang di depan mata aja, belumlah berpikir terlalu jauh. Jadi yang beda dari sini boleh saya simpulkan bahwa kalau di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia PKA-nya itu student center learning, based on apa sih passion kalian anak muda, dan itu akan dibantu oleh para dosen-dosen yang cantik dan ganteng. Pak Haji, saya dengar sorry ya Bu Idana, ini ke Pak Haji dulu karena pertanyaannya banyak yang datang untuk bapak-bapak ini. Pak Haji, saya dengar di PKA itu anak-anak bukan dipaksa, tadi Bu Idan suruh nyari passionnya. Kalau infonya katanya Pak Haji ini suka memaksa mereka harus menemukan atau memilih event apa sih yang sesuai yang ada di daerahnya. Event apa sih yang memang mereka mau gali dan potensinya ada. Betul begitu, Pak? Betul, Bu, karena balik lagi pada saat pandemi ini rata-rata kan memang mereka learn from home gitu. Mereka belajar di rumah dan mau nggak mau mereka belajar harus bisa mengikuti apa yang memang yang diberikan oleh kita ya. Dan selanjutnya mereka harus berpikir bagaimana sih caranya tetap produktif, adaptif di selama pandemi ini, dan kedepannya bakalan seperti apa. Maka kita ngasih project gitu, maksudnya project yang dimana anak-anak ini bisa mengembangkan project apa saja kedepannya nantinya. Ya salah satunya mungkin kemarin kita ada event festival dan event pameran kebetulan. Seperti itu. Jadi di PKA Politeknik WBI ini bukan hanya mempelajari tentang meeting, insentif, conference sama exhibition, tapi juga mempelajari tentang festival, tentang sosial, dan eventnya itu berdasarkan dari by project. Jadi mereka harus cari peluang atau event yang apa yang suitable di daerah mereka masing-masing, terutama di new normal ini. Bu Idan, jadi gimana sih caranya mahasiswa ini, tadi kan student center learning, tapi sosialnya itu bagaimana? Mereka tetap, karena kan kalau orang event pasti teamworknya juga harus bagus ya Bu ya. Nah, gimana sih dosen ini menggali teamwork yang ada di PKA ini?
Ya, jadi terkait juga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji, kalau di PKA ini kita kan kebanyakan tugas-tugas assignment, apalagi di masa saat ini kita berikannya kan berdasarkan project apa, dan jadi ketika mereka belajar dalam satu project, mereka kita tuntut untuk bukan dituntut ya, pasti kita bimbing untuk bisa berdiskusi, untuk bisa lebih aktif melakukan creative group discussion. Ini berbeda dengan FGD ya. Kalau creative group discussion kita tidak membatasi mahasiswa harus diskusi misalnya harus di kampus saja atau harus dengan kita, dengan dosen. Enggak, tapi justru kita memfasilitasi mereka agar mereka bisa berdiskusi dengan praktisi langsung. Ya, jadi mereka berdiskusi dengan teman-temannya juga. Karena biasanya kalau mahasiswa zaman sekarang ya, diskusi dengan teman-teman itu mereka lebih terbuka, sehingga mereka lebih bisa itu tadi kembali mengeksplor dirinya, mereka lebih terbuka dan mereka lebih apa yang mereka keluarkan, ide-idenya itu lebih original seperti itu. Jadi mereka tidak merasa tertekan dengan adanya kita seperti itu, walaupun tetap ada evaluasi di kita. Jadi memang tetap harus kita evaluasi dan kita mengencourage mereka itu untuk bisa berdiskusi dengan creative group discussion tadi dengan praktisi-praktisi langsung di lapangan. Bu Idan, kalau orang dengar event itu identik dengan I.O. Bu. Jadi sebetulnya event yang ada di PKA-nya WBI itu sebatas I.O. atau ada apa di eventnya PKA WBI? Oke. Di WBI sendiri kalau kita bicara event secara umum itu adalah suatu acara, suatu kegiatan. Jadi belajar PKA namanya udah pengelolaan konvensi dan acara, di mana si mahasiswa ini kita bimbing untuk mempelajari bagaimana sih caranya mengelola suatu acara, suatu kegiatan. Ya, jadi di dalam satu kegiatan itu kan ada tahapan. Jadi kita akan membimbing mereka awalnya untuk mempelajari suatu event. Sebelumnya event-event yang kita ajarkan di PKA itu ada terbagi event sport yang diampu oleh Pak Haji, ada pameran, ada expo pameran ya, ada festival, ada konser seperti itu, ada acara sosial. Nah, ada berbagai macam. Nah, di setiap acara-acara tersebut itu pasti akan diawali dengan namanya research. Ya, jadi si mahasiswa ini kita bimbing untuk melakukan research, penelitian itu yang berisi why, how, who, kenapa event ini dilaksanakan dan siapa aja yang berpartisipasi di dalamnya, di mana dan mengapa harus dilaksanakan seperti itu. Riset seperti itu mereka bisa googling, mereka bisa lihat di sekeliling mereka bisa diskusi dengan teman-temannya seperti itu. Nah, setelah melakukan riset kita ke tahap idea. Ya, ke tahap idea mereka menemukan idenya. Akhirnya mereka menemukan kami akan buat event ini Pak, seperti itu. Nah, kemudian setelah dalam tahapan idea kita ke tahapan berikutnya yaitu adalah kolaborasi. Mereka akan berkolaborasi dengan membentuk tim. Jadi ketika mereka sudah punya ide, mereka tahu sama siapa mereka harus bekerja sama. Mereka membentuk tim dan ini belum ke planning ya. Setelah kolaborasi nanti akan ke planning. Nah, di planning inilah sebenarnya yang paling banyak peran dosen. Karena apa? Di planning ini ada manajemen di sana. Ada manajemen acaranya nanti seperti apa. Terus risikonya nanti seperti apa, terus produksi acara ini nanti siapa aja, suppliernya siapa aja yang mau diajak kerja sama, hotelnya, venue, seperti itu kan harus ada di dalam planning ya. Dan kemudian yang paling penting juga biaya, seperti itu. Jadi yang paling banyak dan yang paling pokok sebenarnya itu adalah di tahapan planning untuk belajar satu event. Nah, setelah planning kemudian nanti di acara itu ya mereka harus ada yang penting apa? Koordinasi. Nah, pada saat acara mereka harus berkoordinasi dengan tim mereka, dengan supplier, dengan semua partisipan yang terkait dalam acara tersebut. Dan setelah acara dilakukan mereka harus melakukan evaluasi. Ya, seperti itu kira-kira Bu Nuke. Jadi ternyata kenapa event itu perlu dipelajari, ada banyak tahapan.
dan itu tahapan dari pre, dari event sampai pas event itu details dan perlu adanya research, feasibility studies-nya harus ada, dan itu yang ada di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Bukan hanya menyelenggarakan eventnya aja, tapi ini memungkinkan atau enggak gitu ya Bu ya, ini potensi atau enggak. Jangan-jangan eventnya nggak tepat ada di Sumatera, jangan-jangan eventnya nggak tepat ada di Medan, sehingga PKAWBI ini selalu mengedepankan research dulu, bukan hanya setakat ide. Apapun konsepnya, apapun idenya pasti harus berlandaskan oleh research yang dibimbing, yang difasilitatori oleh para dosen. Pak Haji, sejauh ini apa saja sih yang sudah dilakukan sama mahasiswa untuk menambah pengetahuannya tentang event di luar kampus? Maksudnya di luar kampus tuh mereka melakukan apa gitu Pak? Apakah mereka cuman kongko-kongko atau mereka ya udah cuman kupu-kupu istilahnya, kuliah pulang. Jadi di kita itu sebetulnya ada program yang namanya program magang, dan itu biasanya di akhir ini ya, di akhir semester, karena itu ada jarak libur biasanya Bu. Daripada liburan itu dipakai hal-hal yang memang mungkin tidak bisa apa ya, bisa dibilang tidak bermanfaat tidak mungkin produktif. Ya atau tidak produktif, betul Bu. Jadi kita mengarahkan mereka bisa magang ke event organizer ataupun vendor-vendor yang memang pada akhirnya nanti kedepannya bisa membantu event mereka. Kenapa seperti itu? Karena balik lagi mereka harus tahu sih gimana caranya produksi, gimana caranya menjual event mereka gitu loh. Ada beberapa dari anak-anak kita atau dari mahasiswa kita yang kemarin memang mengikuti event-event besar, bisa dibilang sangat besar sih kalau misalnya untuk ukuran di Kota Medan ya gitu. Seperti itu sih Bu. Luar biasa. Jadi tadi Bu Idan penekanannya jangan asal bikin konsep, ini harus ada datanya, feasibility studies-nya harus ada, research-nya harus ada, karena Bu Idan memang terkenal bawel, tapi kesayangan buat anak-anak. Pak Aji selalu menekankan daripada kalian liburan, mending kalian cari pengalaman. Dan yang saya tahu Bapak Ibu PKA memiliki banyak jejaring yang menampung ya, bukan menampung, mau mengajarkan mahasiswa ilmu ya, atau bagaimana cara magangnya. Bu Idan mungkin boleh diperjelas gimana sih cara, apakah kita yang ataukah mahasiswa yang datang langsung menemukan industri atau kita memfasilitasi? Enggak, sebenarnya kita dulu yang encourage, artinya kita memfasilitasi, karena kayak baru-barusan ini kan kita baru kerjasama dengan Malaysia Tourism Board kan Ibu. Ya, kita baru kerjasama dengan Malaysia Tourism Board, di mana mereka mempercayakan kita untuk mengelola event virtual mereka. Karena pada saat ini kan lagi zaman-zamannya webinar, karena untuk meeting secara langsung offline gitu kan tidak memungkinkan. Jadi seperti itu, jadi mereka mempercayakan kita, jadi dibimbing oleh Pak Aji dan mahasiswanya yang akan mengelola bagaimana sih webinar itu bisa berlangsung, agar bisa berlangsung dan dipastikan berjalan lancar, seperti itu. Malaysia Tourism Board, terus kita juga dengan Apara ya Bu ya, dengan Apara, dan dimana kalau kayak Apara mungkin akan banyak memberikan informasi tentang event-event yang berlangsung di Medan. Jadi mereka juga selama ini memang di-encourage oleh dosen gitu untuk ikutan ke suatu event besar, walaupun mereka mungkin awalnya hanya nge-crew ya, kalau bahasa kita hanya sebagai kru ya nggak apa-apa, itu adalah pengalaman buat mereka, seperti itu Bu. Luar biasa ya, dosen-dosen aku ini memang yang di Prodi PKA ini memang memiliki integritas yang sangat tinggi untuk mau membimbing mahasiswanya. Pak Haji, kira-kira Pak, bukan kira-kira sih sebenarnya, aku pengen ngulik aja. Jadi dosen-dosen ini biasanya kalau bimbingan itu Pak menyediakan waktu mahasiswanya apakah dari jam 8 sampai jam 5 atau ada waktu-waktu khusus, bagaimana sih dosen ini memberikan ruang diskusi untuk mahasiswanya? Kalau untuk ruang diskusi sebetulnya balik lagi ya, kalau saya tidak pernah mematok waktu dari kapan sampai kapan, karena balik lagi
di dunia event pun pasti akan seperti itu gitu. Maksudnya jam berapapun kalau misalnya memang bisa di call ya angkat gitu. Maksudnya karena balik lagi pada saat kita ketinggalan informasi, kalau di dunia event itu sangat fatal gitu. Jadi kalau saya mengajarkan ke mereka atau membiasakan ke mereka ya, kamu mau jam berapapun silakan. Cuman kalau misalnya memang tidak dibalas, tolong jangan ditelepon aja gitu. Mungkin saya lagi istirahat atau seperti apa, itu doang sih. Luar biasa integritas, dedikasi untuk pengembangan mahasiswa. Bu Idan, senang banget ya aku lempar-lempar pertanyaan ya, karena memang mereka keren-keren sih. Bu Idan, jadi ya Bu ya, sejauh ini apa sih harapan Ibu untuk mahasiswa? Ini konteksnya untuk mahasiswa yang mengambil program studi event management atau pengelolaan konvensi dan acara. Harapan Ibu mereka nih seperti apa? Ya, kalau harapan mungkin kembali lagi ke visinya WBI juga sih. Kalau saya ya, saya ingin mahasiswa-mahasiswa kami itu apapun nantinya setelah lulus dari kita, apapun mereka nantinya, ataukah mereka nanti akan owner sebuah IO atau mungkin mereka event director atau seperti apapun mereka, tapi mereka akan memberikan manfaat kepada orang di sekeliling mereka. Jadi mereka akan menjadi orang yang pemberi solusi, mandiri dan kreatif. Seperti itu sih kalau harapan saya. Keren banget kalian kalau masuk di program studi pengelolaan konvensi dan acara. Pak Aji, harapan Bapak terhadap program studi pengelolaan konvensi dan acara ke depannya seperti apa, Pak? Harapan saya bisa terus berkembang sih, karena balik lagi kebutuhan di dunia real, maksudnya di dunia real itu di luar kampus ataupun di lapangan itu memang sangat membutuhkan anak-anak yang memang kreatif, bisa adaptif gitu, dan kita mempersiapkan itu gitu. Dimana balik lagi kalau misalnya sekarang di luaran berkembang tapi kitanya nggak berkembang, itu sayang. Jadi untuk adik-adik yang di luar sana yang masih bingung, yang masih banyak pertanyaan, silahkan langsung DM ke Politeknik WBI atau datang langsung ke sini ketemu sama Ibu Idan, ketemu sama Pak Haji atau sama saya atau sama mahasiswa langsung nanyain gimana pembelajaran program studi pengelolaan konvensi dan acara di kampus Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Terima kasih.